bedanya praktisi sama orang yang jualan ludah doang gitu loh. Karena orang yang jualan ludah doang kan dia nothing tulus. Kalau praktisi bro, contoh kayak gua mau buka satu bengkel, itu kan perlu berapa ember, betul nggak? Nah dari berapa ember itu kan kita perlu pilih dulu kan karyawannya nanti seperti apa, trainingnya seperti apa, dari operationnya, dari ibaratnya teknisnya, nanti marketingnya seperti apa. Tiap tempat itu beda-beda bro. Gua punya cabang di Makassar, itu pada waktu gua buka 5 tahun lalu di Makassar itu totally different lah sama ibaratnya di Jakarta. Pada waktu bisnis start itu datang orang yang bisa dibilang menjual mimpi. Jadi ibaratnya bro, gue bisa bikin bisnis lu bertumbuh sekian kali lipat gitu loh. Nah, lu yang dalam keadaan susah bisa dibilang lu bertahun-tahun struggle bisnisnya. Kalau kan seperti ibaratnya mendapatkan angin segar. Pada waktu itu kan gue masih newbie banget. Lu bayangin aja, gue punya bengkel ibaratnya itu gue punya bisnis lah cukup gede, karyawan gue ada sekitar 30-an lebih. Nah, yang lucunya lagi bro, yang dateng mau mentoring gua yang cocok itu, tau nggak bisnis apa bro? Apa tuh? Dia punya jualan DVD bajakan di salah satu mall gitu loh, dan dia ada cuma punya satu tempat jualan DVD bajakan. Itu kan otak gua kan langsung mikir ya bro ya, lu mau ibaratnya mentoring bisnis gua dengan tingkat kompleksitasnya cukup tinggi, sedangkan portofolio lu jualan DVD bajakan, kan nggak make sense bro. Alhasil apa? Lead yang datang berapa bro? Zero. Halo sobatku, kembali lagi di channel Iwan Kenrianto. Di episode kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, ya salah seorang pemain di bidang otomotif yang cukup sangat terkenal ya. Saya kenal beliau sudah cukup lama sekali. Ya, biar nggak panjang lebar, kita langsung perkenalkan diri dulu aja nih bro. Yes bro. Nah, udah lama juga nih kita nggak ketemu ya. Betul bro. Nah, gimana nih kira-kira bisnis sekarang di bengkel? Bengkel so far kita lagi bagus banget sih bro. Jadi saat ini kita lagi mau buka 3 cabang baru. Jadi 3 cabang baru itu di Labuan Bajo, satu di Bali, sama satu di Palembang. Oke. Nah sebelumnya boleh perkenalin diri dulu bro. Yes. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ricky Sen. Jadi saya founder dari Dokter Mobil, dan bisnis kita itu berdiri dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Total cabang kita 33 di Indonesia dan 1 di Malaysia. Seperti itu bro. Oh iya, keren. Nah, kira-kira nih, kan kemarin sempat pandemi itu. Nah, kira-kira di otomotif lu berdampak tuh bro? Efek banget ya? Iya, cuma pada waktu pandemi itu 2021 itu kita malah ekspansi bro. Oh gitu, berarti malah lu ngambil suatu peluang buat expand itu ya? Yes. Kalau orang-orang lagi pada drop, lu malah buat buka jalan biar buat nge-leverage lu punya bisnis ya? Iya, nah pada waktu pandemi itu kan sewa kan bisa dibilang cukup murah ya bro. Orang kan ibaratnya nggak berani buka, ya udah kita buka aja gitu. Iya benar. Soalnya gue juga ada sempat buka bisnis laundry juga kan waktu di pandemi itu. Memang sewa gila banget sih. Yang dulu pasarannya cepet kita bisa dapat cuma gocap ya. Iya. Karena orang nggak ada yang berani masuk kan. Jadi kita belinya sewa jangka panjang. Betul sekali bro. Jadi gue rugi 1-2 tahun, tapi di 3-4 tahunnya kita dapat duit. Yes. Oke, menarik. Ya, by the way nih, kita tadi cabang udah 33 ya. Satu di internasional ya. Yes. Nah, produk lu sendiri dari si Dokter Mobil nih yang paling diminati itu apa? Maksudnya apa? AC-nya atau kira-kira kelebihan dari lu punya bengkel dibanding bengkel lain? Jadi kelebihan kita dibanding bengkel lain itu kalau misalnya di tempat kita tuh menggunakan mesin bro, 70%. Jadi kalau misalnya AC mobil lu bermasalah, bawa ke tempat kita servis menggunakan mesin, itu bisa dibilang bisa selesai hanya dalam waktu 1,5 jam. Kalau misalnya nggak menggunakan mesin, itu bisa selesai dalam waktu 6-8 jam. Nah, teknologi mesin ini yang kita sebar ke seluruh Indonesia. Oh, jadi dia kagak bongkar tuh? Kagak bongkar. Berarti cuma pakai teknologi mesin ibaratnya kayak dicolok gitu lah mungkin ya. Yes, betul. Terus dia bisa baca, ada detektornya gitu, terus dianalisa, langsung bisa tahu problemnya apa gitu. Betul sekali. Oh, keren ya. Iya. Soalnya kalau yang tradisional gitu kan kita lihat kan manual kan, dia harus bongkar dulu dashboardnya, terus belum lagi kalau teknisinya jorok ya kan, kadang-kadang dashboard udah bercecer banyak OP ya kan. Iya, betul. Jadi sekali, niatnya mau bersih malah nambah kerjaan gitu ya. Wah, mantap banget. Iya.
Nah, kalau boleh tahu nih, Rick, si dokter mobil ini tadi 33 punya sendiri atau ada mitra atau franchise? Jadi saat ini sebagian besar itu punya kita sendiri, tapi beberapa tempat yang cukup jauh-jauh itu kita ada franchise-nya. Jadi kendala kita di bisnis bengkel itu adalah people, bro. Jadi kalau misalnya tempat yang jauh-jauh itu kita mesti guide lokal people-nya untuk kolaborasi sama kita. Karena kalau misalnya orang Jakarta belum tentu mau ditempatkan di Kupang seperti itu. Kita kan ada satu cabang di Kupang. Oke. Iya, tetap sih RDN tetap harus ada lokal ininya kan. Lokal people-nya. Kalau kita juga bingung ya, maksudnya culture di kota ataupun negara tersebut seperti apa, aturannya juga kan kita nggak tahu. Kalau kita orang luar kan kayak stranger ya. Kadang-kadang kayak gue kemarin masuk di Bali. Di Bali, ya kan. Kita masuk, ternyata aturan di Bali berbeda dengan kota lain kan. Dia ada adat, kita harus lapor adat dulu waktu mau buka. Terus ada ibaratnya ada iuran, kita harus bayar untuk pecalang ya. Gitu ya. Jadi ya kalau di situ mungkin kayak RT/RW ya. Kalau gua nganggap sih kayak RT/RW ya. Jadi kita harus lapor, bayar duluan, nanti kalau ada apa-apa pun mereka yang bantuin kita. Jadi memang ya setiap kota beda-beda bener. Kita otomotif ini beneran ramai banget ya, banyak banget kompetitor dan pemainnya. Nah, buat si dokter mobil ini sendiri, kira-kira lu ada tips nggak gimana yang lu terapin supaya pelanggan lu ini nggak geser gitu? Kan kadang-kadang justru malah lu menarik pelanggan dari si kompetitor masuk ke lu. Ada tips yang bisa lu bagi? Bisnis bengkel ini bisa dibilang bisnis service, bro. Jadi kalau misalnya service itu lu nggak bisa ukur harga di sana lebih murah atau lebih mahal. Karena misalnya kita menjual service ya, itu kan tergantung dari people to people-nya. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah kita selalu memberikan transparansi. Misalnya mobil lu lagi masalah, bro, kita cek. Nah, kita kasih tahu, nah ini mobilnya masalahnya ini. Kita kembali lagi kepada customer-nya. Jadi kebanyakan bengkel di luar sana itu kan kurang dalam hal transparansi ya. Kurang dalam hal transparansi. Nah, selain transparansi juga yang kita lakukan adalah kita buka titik-titiknya itu dekat sama tempatnya mereka. Jadi mereka kalau mau ke bengkel itu nggak perlu jauh-jauh. Nah, itu yang bikin mereka tuh makin nyaman sama kita. Oh iya, benar-benar. Kadang-kadang tuh kalau kita ke bengkel, tahu muncul bill tagihan, udah ganti ini busi bawah, bla bla. Padahal loh, kenapa diganti kan kita masih baru ganti misalkan baru mungkin baru pakai berapa kilometer kan. Itu dimana mungkin barang tersebut sebenarnya kita masih bisa klaim ke garansi atau masih bisa dipakai lagi gitu ya. Menarik. Nah, by the way agak sedikit melenceng dikit ya. Kan beberapa hari yang lalu gue lihat tuh sempat ini ya bahas tentang penjual dahak ya. Nah, itu kenapa sih memang pernah kena juga gitu investasi bodong atau gimana gitu? Kalau gue sendiri kan juga pernah kena ya, tapi investasi bodong ya, bukan bank mentornya gitu. Kalau lu dari lu sendiri kenapa tuh lu sharing hal tersebut? Jadi di dunia UKM ini banyak fenomena yang cukup menarik sih, bro. Fenomena ini cukup menarik. Contohnya yang kemarin gua share itu ada beberapa case sih, case orang yang lapor ke gua gitu loh. Kok gua kena masalah begini gitu loh. Jadi mereka lagi dalam kondisi yang cukup sulit lah. Terus mereka bayar salah satu orang untuk mereka mendapatkan solusi. Tetapi yang terjadi adalah solusinya itu nggak didapatkan, tapi kondisi mereka tuh finansialnya malah dipelorotin gitu loh, bro. Oh, ibaratnya gue bayar nih, gue udah keluar duit sesuai iuran ataupun billing tagihan dari lu. Harapannya adalah kan gue bayar cepet. Mungkin omset gue sekarang cepet nih, gue bayar cepet, ya udahlah nggak apa-apa lah, gue rugi 1 bulan kan kira gitu. Berharap supaya bisa jadi gope misalnya gitu ya. Nah ternyata bukan jadi gope malah gocap mungkin gitu ya. Karena setiap UKM itu kan selalu gampang diiming-iming ya, karena mereka itu kan bisa dibilang menghadapi kondisi susah itu kan bertahun-tahun, bro, bukan sebulan 2 bulan. Jadi mereka tuh bisnisnya itu stuck. Struggle lah. Pada waktu bisnis stuck itu datang orang yang bisa dibilang menjual mimpi. Jadi ibaratnya, bro, gue bisa bikin bisnis lu bertumbuh sekian kali lipat gitu loh. Nah, lu yang dalam keadaan susah bisa dibilang lu bertahun-tahun struggle bisnisnya, kalau kan seperti ibaratnya mendapatkan angin segar.
Iya. Bener nggak? Kayak jadi ada dewa penolong gitu ya. Iya. Wah, ini dewa penolong gua nih yang gua tunggu-tunggu. Dan yang terjadi adalah kebalikannya. Karena sepinter-pinternya seorang, ibaratnya gue bilang seorang mentor, kalau dia nggak pernah melewati study case yang sudah pernah dijalanin pebisnis beneran, itu bisa dibilang hanya teori, bro. Iya, gue setuju. Memang ya, gue juga sering sharing juga ya di story kan. Memang saat ini banyak mentor-mentor jago teori gak jago praktek. Iya. Karena memang gini, kalau kita bicara masalah teori itu memang mudah, ya kan? Kayak 1 tambah 1 ya 2, ya kan? Tapi di lapangan bisa jadi 0, bisa jadi 11 Yes. gitu. Karena kita kan di lapangan itu menyesuaikan sama kondisi yang kita hadapi gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa nih, misalkan kayak di bisnis kau sendiri, kita punya SOP, tamu check-in batasnya jam 10 misalkan. Tapi one day kita ada nih satu urgency di mana si penghuni kos ini dia harus check-innya jam 12 malam karena dia terpaksa flightnya misalkan dia dari luar kota telat. Nah, itu kan kita harus melanggar SOP sebenarnya. Kalau kita teori, wah nggak boleh dong SOP itu dilanggar. Lu berarti melanggar kan lu SP, betul nggak? Nah, sometimes kan di case-case tertentu kita lihat lagi kondisi di lapangan. Kenapa dia melanggar SOP tersebut? Oh, ternyata ada chat masuk ke bagian admin kita ngasih tahu si tamu ini telat karena ada flightnya delay. Misalkan seperti itu. Ya, mau nggak mau kan kita juga harus bayar lembur kan untuk nungguin si tamu check-in. Nah, sebenarnya yang kayak gitu itu kalau di sisi kita sebenarnya itu justru jadi poin bagus ya kan, kita kasih service lebih. Betul. Nah, yang kayak gini-gini nih biasanya yang teori nggak paham karena memang ya tadi yang kayak Bro Ricky bilang ya, mungkin mereka juga nggak praktek kan, jadi bingung gitu. Karena simpelnya gini lah, bro, gue bisa punya 33 bengkel mobil, artinya apa? Gue punya 33 study case dong. Dari bukan satu tempat A, B, C, D, E dan lain-lain. Nah, kalau misalnya mereka ibaratnya beneran mentor, mereka kan ibaratnya bikin bisnis dulu ya. Nah, ketika mereka bikin bisnis itu kan mereka mesti tungguin, bro, hari demi hari omsetnya berapa hari ini, strateginya gimana, marketingnya, operasionalnya gimana, finance-nya gimana, SR-nya gimana, dari perekrutan dan lain-lain. Nah, mereka itu kan ibaratnya nggak punya bisnis. Mereka hanya datang kepada UKM-UKM yang lagi dalam masalah, mereka iming-imingin angin surga gitu loh. Nah, itu kalau menurut gua sih dosa sih, bro. Karena contohnya dulu gua pernah kena sih sama salah satu cocot ya di luar sana ya. Pada waktu itu gua lagi ibaratnya masih newbie banget lah, tahun 2014 apa 2013 gitu loh. Nah, jadi pada waktu ketemu dia tuh gua ngerasa wah, gua dapat angin segar nih. Dia bilang bisa naikin omset gua 2-3 kali lipat. Tahu nggak solusinya apa, bro? Lu pasang semua iklan di majalah lokal. Kalau misalnya kita pasang iklan di majalah lokal, bro, halaman gede gitu, itu kan bisa sekitar 17 juta, 15 juta, ya kan? Satu bulan aja loh itu loh. Betul. Nah, ini pasang di banyak tempat gitu loh. Dan gue udah spend 60 juta. Oke. Alhasil apa? Lead yang datang berapa, bro? Zero. Oh, malah nggak ada ya sama sekali karena memang bukan segmen market iklan di situ mungkin. Yes, padahal gue ini kan bisa dibilang pemain online dari tahun 2009. Nah, ketemu cocok-cocok seperti ini, mereka tuh hanya bawa teori-teori dari luar negeri sana. Nah, kalau di luar sana itu kan bisa dibilang gampang banget, bro ya. Kalau lu ambil sertifikasi coach, lu akan dapat materi-materi yang udah mereka ibaratnya uji coba di sana. Tapi bisa dibilang teori itu proven nggak di sini? Belum tentu. Betul, gue setuju banget sih. Soalnya gini, gue juga sendiri kan untuk properti gue belajar di lokal dan internasional. Nah, waktu kita ngambil di internasional, kita mau adopsi itu ilmu masuk ke Indonesia, kita tuh harus remake lagi, bro. Betul harus kita sesuaiin, baik secara aturan, terus culture, bahas, terus belum lagi ya kalau di luar itu kan gak ada pungli-pungli ya. Nah, kalau di sini kan ada pungli-pungli, bener gak? Nah, kita tuh harus ibaratnya ya ada oknum-oknum ini yang di luar SOP yang kita dapat dari internasional. Nah, itu kan kita harus sisipin di sini supaya kita bisa menyesuaikan. Oh, ada biaya lain-lain nih untuk oknum-oknum yang nggak jelas ini. Ya kan, ibaratnya gitu. Itulah bedanya praktisi sama orang yang jualan ludah doang gitu loh. Karena orang yang jualan ludah doang kan dia nothing tulus. Kalau praktisi, bro, contoh kayak gua mau buka satu bengkel, itu kan perlu berapa ember, betul nggak? Nah, dari berapa ember
ember itu kan kita perlu pilih dulu kan karyawannya nanti seperti apa, trainingnya seperti apa, dari operationnya, dari ibaratnya teknisnya, nanti marketingnya seperti apa. Tiap tempat itu beda-beda bro. Iya. Gue punya cabang di Makassar. Itu pada waktu gue buka 5 tahun lalu di Makassar itu totally different lah sama ibaratnya di Jakarta. Jadi kalau misalnya gue ngajarin sesuatu, artinya apa? Gue udah praktek dulu, gue udah keluarin biaya, sampai akhirnya gue tahu, oh di sini bisa, di sini nggak bisa gitu loh. Yes. Gue juga pribadi juga gitu bro soalnya. Yeah. Jadi di bisnis kau sendiri tuh kadang-kadang kan ada orang suka bilang, ini udah lu buka aja pasti cuan. Apaan? Belum tentu bro. Sekarang kan banyak faktornya ya. Yes. Maksudnya dari segmen market, location, terus pricing, fasilitas, itu akan mempengaruhi semuanya gitu. Yes. Belum lagi kita di bidang jasa tadi lu bilang, servis itu sangat menentukan, bukan masalah pricing. Sekarang kalau pricingnya murah, servisnya jelek, tapi orang yang tinggal ini ternyata punya duit, kayak gua punya cash yang kayak gitu ya, dia punya duit, dia mampu bayar, dia pindah loh. Iyalah. Gitu, karena dia merasa gue punya duit, gue dapat servis yang jelek, gue bayar lebih mahal nggak apa-apa, yang penting gue happy. Karena kalau di bisnis kos ini gue suka ngomong ke teman-teman member gue juga, ibaratnya gini, gue udah capek nih kerja pulang, lu masih ribetin gue terperintilan gitu loh. Maksudnya gue punya duit, gue mau bayar biar gue ngasonya tuh enak. Iya, gitu. Gue pulang istirahat, bukan ngerjain perintilan lagi. Ya beda kalau segmen marketnya memang yang budget gitu loh. Ya kalau di lu mungkin ada otomotif yang suka perang harga tuh. Iya, kan? Banyak sih bro. Itu bukan lagi ada sih, bisa dibilang seluruh Indonesia. Tapi balik lagi bro ya, UKM Indonesia nih ibaratnya edukasinya kurang. Edukasinya kurang. Jadi paling gampang itu mereka itu dipengaruhi itu dengan berbagai cara gitu loh, berbagai trik. Paling gampang apa bro? Mereka diajak gabung ke suatu komunitas. Oke. Nah dari komunitas itu mereka biasanya dikasih ilmu-ilmu yang sudah basi. Karena kalau misalnya ilmu yang sudah proven, ngapain dia ngurusin komunitas bro? Yes. Mendingan dia buka bisnis, ilmunya proven, pasti dia dapat duit tiap hari kan? Betul. Nah, ilmu yang sudah basi ini kemudian digoreng sama dia, ujung-ujungnya apa? Mereka jualan jasa. Jasa apa aja? Dari jasa mentoring, jualan e-book, bahkan jualan coaching. Coaching itu kan bisa dibilang kan harganya cukup mahal ya bro ya? Oke. Menarik. Tapi memang ya balik lagi ya, kayak gue pribadi juga, gue udah bikin community, ya kan. Cuman baik lagi nih, ada dua sebenarnya kan, mentor yang memang sudah punya bisnis, ya kan. Dia baru buka nih untuk leverage. Kayak gue pribadi buka community sebenarnya tujuannya buat leverage. Jadi kita nggak munafik juga. Kenapa sih kita butuh community ini? Karena ada area-area kayak kemarin nih, gue masuk Bali, gue orang luar, orang Jakarta, nggak tahu culture ibaratnya mana. Nah, gue dapat dari network. Anak member gue yang di Bali yang ngasih tahu, oh lokasi-lokasi yang sekarang lagi hype, lagi rame, banyak turis dan bisa dapat duit di mana. Nah, sebenarnya fungsinya community itu di situ kalau buat gue pribadi. Nah, kalau lu kan wajar bro, lu punya bisnis real dan lu praktisi, lu benar-benar turun kan, lu ngawasin tukang, lu ngawasin ibaratnya listriknya nanti gimana, ada air bocor apa enggak, wajar gitu loh. Tapi ibaratnya banyak orang itu berpikir tuh dunia ilmu tuh bisa dibilang itu tempat ladang mereka mencari uang. Tapi mereka sendiri nggak punya bisnis, itu kan lucu banget. Mungkin mereka bukan nggak punya bisnis bro, bisnis coaching itu adalah bisnis utama. Iya, seperti itu sih bro. Jadi bisnisnya sebenarnya bisnis coaching sama jual community tadi kan bisa jadi. Gak ada bisnis yang lainnya gitu. Kita kan memang ya bikin community ini tujuannya sebenarnya yang paling utama adalah bukan network kalau di gue pribadi. Kita one day kita mau ekspansi satu kota, kita nggak perlu ngelakuin sebuah riset dari nol. Karena kita sudah ada nih studi case dari teman-teman, kita tinggal pelajarin, terus kita juga bisa kolaborasi bro sama si anak-anak community tadi. Ada mau area sini mau garap bareng atau gimana. Jadi kita nggak starting dari nol. Kalau buat gue pribadi tujuannya ke sana. Jadi kita nggak start dari nol gitu loh. Tujuannya sebenarnya kalau gue pribadi bangun community itu pengen nyari network yang lebih gede buat ekspansi bisnis. Tujuan utamanya
namanya gitu. Nah, kalau dari sisi gue sebagai entrepreneur ya, sebagai praktisi, gue kan udah di bisnis kan 14 tahun ya. Jualan ilmu itu capek bro. Yes, betul. Saya Kenapa? Mendingan gue buka bisnis satu, gue capek 1 tahun, gue capek setengah tahun, tapi bisnis itu ngasilin gue income tiap hari. Yes. Betul nggak? Betul. Nah, dari study case gua selama 14 tahun ini ternyata perubahan di luar itu cepet banget bro. Makanya begitu gua buka cabang di Malaysia itu gua belajar lagi tuh. Gua belajar lagi. Ternyata behaviornya benar-benar beda kayak di Indonesia. Jadi tahun ini kan gua ada planning buka 10 sampai 20 cabang sih bro. Mudah-mudahan bisa ya. Amin. Karena yang tadi gua bilang sama lu 3 cabang sudah gua announce kan. Iya. Jadi 10 sampai 20 cabang ini adalah tempat gua belajar. Jadi nggak dibilang wah Rick lu udah punya dokter mobil, udah punya 33 bengkel, lu udah hebat. Justru enggak bro. Karena perubahan itu cepet banget. AI sekarang gila banget sih bro. Yes, benar. Kalau misalnya lu nggak update, lu ibaratnya menggunakan ilmu-ilmu yang dari textbook doang ibaratnya, jadul, yang lu ambil dari luar negeri, terus lu ibaratnya bagi-bagi, itu udah nggak pakai bro. Lu tanya apa aja, AI itu udah keluar semua. Benar. Gue setuju banget sih. Memang kedepannya itu ya, apalagi sekarang dengan ChatGPT itu ya. Iya. Wah gila sih itu. Ibaratnya kita punya asisten pribadi dengan harga yang cukup murah menurut gue ya. Itu yang terjadi bro. 3 tahun ini ya dunia cocok itu lagi turun banget. Iya. Sekarang masyarakat itu udah mulai teredukasi. Kalau misalnya ada cocok yang ibaratnya mau mentoring bisnis mereka, dia langsung tanya, bisnis lu apa? Portofolio lu apa gitu. Lu di sini udah berapa lama? Dulu pada waktu gue bilang 2013 itu bro ya, pada waktu itu kan gue masih newbie banget. Lu bayangin aja, gue punya bengkel, ibaratnya itu gue punya bisnis lah cukup gede, karyawan gue ada sekitar 30-an lebih. Nah, yang lucunya lagi bro, yang dateng mau mentoring gua yang cocok itu, tau nggak bisnis apa bro? Apa tuh? Dia punya jualan DVD bajakan di salah satu mall gitu loh, dan dia ada cuma punya satu tempat jualan DVD bajakan. Itu kan otak gua kan langsung mikir ya bro ya, lu mau ibaratnya mentoring bisnis gua dengan tingkat kompleksitasnya cukup tinggi, sedangkan portofolio lu jualan DVD bajakan, kan nggak make sense bro. Secara kode etik juga udah nggak baik kan? Iya. Ya kalau lu jual DVD lu sih oke lah ya. Maksudnya lu sharing ilmu, terus lu record, lu jual lu punya ilmu, ya it's okay kan, original punya lu. Tapi kan kalau bajakan gila secara kode etik juga udah nggak bener lah ibaratnya kan. Bisnis modelnya juga kan bisa dibilang DVD bajakan kan simpel banget bro. Beli sama yang jual, kemudian taruh di etalase, orang lewat, orang beli, betul nggak? Jadi bisnis modelnya tuh nggak terlalu kompleks seperti bisnis gua gitu loh. Jadi disinilah UKM itu mesti ngerti ya, kita ini mengedukasi kalian itu bukan buat mencari uang. Tapi supaya kalian nggak masuk ke lubang yang sama seperti yang dulu pernah kita jalanin gitu loh. Bener. Gue sendiri juga pribadi setuju ya. Kenapa gue education tentang properti? Banyak banget nih sekarang, banyak banget mentor-mentor yang sekarang suka buka proyek investasi bro. Gitu loh. Jadi gue tuh kalau di community gue biasanya gue open data tuh. Kalau di public ya memang gue nggak terlalu berani lah ya, karena kan banyak cash kita juga nggak tahu ya, bolanya liar. Nah kalau di community gue itu gue buka data, gimana caranya si pembicara ini buka proyek, dia cari duit, sebenarnya duitnya ini dapetnya dari proyek gitu loh. Bukan dari bisnisnya gitu. Nah gue sebenarnya kasihan itu adalah sama member-membernya ini, yang mereka sebenarnya nggak tahu, berharap kayak tadi lu bilang ketemu dewa penolong ya kan, dia mengharapkan dia bisa mendapatkan suatu perubahan dengan mengikuti si proyek si mentor ini. Nah ternyata jadinya donasi. Bahkan bro ya, kalau misalnya gue bilang ya, konsultan juga belum tentu cocok dia masuk ke tempat lu, dia harus cocok konsultan ya kan? Betul. Konsultan bisnis ya. Kenapa? Karena study case yang dia hadapi dulu di tempat lain itu belum tentu sama seperti lu. Nah, setuju. Ini yang terjadi, kebetulan ada beberapa orang ya lah yang cukup oke yang pernah gua kenal gitu. Dia itu bisa dibilang seorang CEO bro dari salah satu multinational company, cukup gede dia. Jadi di tempat multinational company itu dia bisa dibilang udah cukup berhasil lah. Revenue-nya naiknya tinggi banget gitu loh. Kemudian pindah ke tempat yang lain.
pada waktu pindah ke tempat yang lain nggak ada performa selama 1 tahun bro. Aneh nggak bro? Aneh, harusnya kan kalau kita berpikir secara logika, lu udah punya nih background di company multinasional yang which is lebih kompleks, lebih ribet lah ya kan. Yes. Nah, lu bawa ke suatu company yang lebih simpel, harusnya lebih sukses dong. Yes. Logikanya kan seperti Yes. itu ya. Nah, yang terjadi adalah pada waktu dia masuk ke company yang baru, timnya kan nggak sama bro. Yes, Nah, itu. timnya nggak sama ini bisa dibilang nggak apple to apple gitu loh. Betul. Di sana dia tinggal instruksiin strateginya A B C D E, oke, jalan gitu loh. Di sini lu mesti ngajarin A B C D E F G H aja belum tentu mudeng dia bro. Betul. Nah, ini yang sering gue bahas juga, Rik. Tau nggak? Kenapa sebenarnya kalau ada coach ataupun mentor ya, sorry ya, mungkin nggak semuanya ya, tapi yang ngejual iming-iming, lu join aja coaching sama gua, bisnis lu bakalan autopilot. Nah, ini sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Kayak tadi lu bilang, tim yang dia training sebelumnya, mungkin timnya sudah kuat. Yes, betul. Tapi kalau sorry to say nih ya, bukannya saya merendahkan UMKM, tapi UMKM ini kebanyakan kan dari kita ya terbatas budget. Betul sekali Ya kan? bro. Lu mau hire yang speknya ibaratnya kayak yang dia mau, Yeah. wah budget kita boncos bro, Yes. benar nggak? Yes. Alhasil kebanyakan karena gua ngerintis kan dari UMKM juga ya, Betul. dari nol ya. Gue juga sama lah bro. Ya, jadi kita milihnya apa? Training dari nol, anak baru, Betul. yang ibaratnya otaknya masih fresh. Kita yang transfer ilmu dulu ke dia, ngebentuk dia gitu. Nah, kalau lu mau pakai yang coach yang autopilot ini, dia tuh sebenarnya masuknya maunya lu punya bisnis sudah settle, tim lu udah oke, ya kayak tadi lu bilang, dia cuma ngasih ini ya. Strateginya A, B, C, D, dia sudah paham. Oh, A, B, C, D, oke siap jalan. Nah, kalau di level UMKM, sorry itu sih, kita ngomong A, B, C, D, timnya dia Gak hanya mudah lagi dia. A apa ya, B apa ya, gitu. Jadi memang bukan nggak bisa ya, tapi lingkungan dan timnya belum kuat untuk ngejalanin itu. Kalau gue pribadi juga, makanya kan gue bilang juga ya di bisnis properti cost itu, bisnis cost itu autopilot gampang nggak? Gampang. Waktu tim lu udah kebentuk bro. Kalau kagak, ya gue juga ngalamin bro, nyapu, buang sampah, ngalamin gue gitu. Kenapa? Mesin kotoran gitu. Iya. Ibaratnya kenapa? Karena memang kita belum dapat tim yang cocok. Yang tadi gue bilang. Tapi waktu kayak kondisi sekarang, bisnis cost gue sudah berjalan, tim gue pun sudah kuat, ibaratnya knowledge dan kapasitas speknya juga udah oke. Ya kita cuma tinggal ngomong, ini kita mau opening ya, ini udah bisa jalan. Kenapa balik lagi? Sorry to say, masalah budget. Yes. Nah, di bengkel juga bisa dibilang tingkat kompleksitasnya kan sangat tinggi bro. Kebayang gak lo autopilotnya seperti apa? Yang paling parah itu cocok-cocok itu minta saham bro. Oh iya. Jadi minta saham itu kan ibaratnya kan mereka mesti buktiin dulu dong, mereka bisa nggak kerja, bener nggak? Kalau misalnya kerja, pasti UKM itu willing buat kasih saham kan? Yes. Nah, yang mereka khawatirkan itu, cocok-cocok khawatirkan itu, mereka tahu mereka sendiri nggak bisa kerja dan mereka nggak punya bisnis. Makanya di awal itu, lu disuruh tanda tangan perjanjian dulu bro. Oh, langsung dibuatin negeri dulu ya. Iya. Dia ada kontrak sama klausalnya yang kita kalau langgar ya kena tuntutan juga ya. Yes, dan itu bisa dibilang mereka itu kebanyakan nggak mau sebagai salah satu orang yang dalam perusahaan yang ibaratnya bekerja full time gitu loh bro. Mereka itu biasanya maunya sebagai komisaris. Oh. Jadi mereka hanya datang ke tempatnya lu 1 bulan 2 kali gitu loh. Mereka mana mau ibaratnya tiap hari ngurusin bisnisnya lu seperti itu, mereka nggak mau gitu loh. Nah, yang terjadi adalah UKM ini nggak ngerti bro. Jadi pada waktu sudah tanda tangan perjanjian bla bla bla, ternyata 3 bulan, 6 bulan nggak jalan, mereka nyalain timnya lu. Yang terjadi adalah mereka copy lu punya bisnis bro. Mereka cari orang di luar sana yang punya modal, mereka bawa presentasi bisnisnya lu, plek ketiplek di copy, dan mereka minta saham lagi dari tempat yang lain. Oh, jadi sekali dayung 2 perahu ya. Yes. Kanan kiri, cuman yang di sono dia diem-diem ya mungkin ya di belakang layar ya. Jadi kita nggak tahu, wah ini ada kompetitor siapa, padahal si A itu punya dia juga. Ya, nah makanya UKM itu penting banget ngerti namanya NDA sama NCA gitu loh. Kalau misalnya cocok-cocok tersebut melakukan kerja sama Anda, kalian punya NDA sama NCA, at least itu bisa melindungi kalian. Melindungi dalam hal apa? Mungkin dalam NDA NCA itu kalian bisa cantumkan, kalau dalam 3 tahun
cocok itu sudah keluar dari company Anda, mereka nggak boleh buka usaha yang sama, bro. Yes, itu jangankan ini ya, di level karyawan pun banyak kan yang seperti Banyak, itu ya. banyak seperti Jadi itu. kalau lu resign ya lu Iya. nggak boleh kerja di kompetitor dulu. Ya, dan itu sah-sah aja gitu. Yes. Karena kalau misalnya mereka mau masuk company lu, mereka udah punya intrik, wah kayaknya gue mau masuk tempat Iwan deh, kemudian gue coret bisnisnya, gue mau buka yang sama. Lu majuin dokumen NDA sama NCA, dia udah kata-kata dulu, bro. Iya. Kalau melanggar pun kita bisa gugat kan. Iya. Kita ada bukti tertulis gitu ya. Iya. Yang susah itu kan kadang-kadang kemarin dulu lu janji gini-gini. Ah ini kadang-kadang kelemahan UMKM juga nih ya. Yes. Bener nggak? UMKM itu terlalu percaya. Ya udahlah kemarin kan dia ngomong, kita pegang omongan. Iya. Di dunia ini kita nggak bisa pegang omongan. Iya, Ya bener. Kan? semuanya ibaratnya hitam atas putih lah. Iya benar. Dan gue setuju banget sih sebenarnya emang ya mentor ataupun coach tadi yang minta saham kita sebenarnya nggak masalah bayar Nggak masalah, saham. nggak masalah Yang gitu. penting memang benar terbukti bisa scale up dulu bener nggak? Iya. Ya kalau kita Iya. omset 100 tiba-tiba jadi gope Iya. ya kan kita saham kasih dia 30% kita kasih dia pego Iya. gue tetap kamsia juga kalau Iya. gue pribadi ya karena gue tetap cuan 300 Iya, kagak tahu iya, ya betul. Nah, gitu. ini juga terjadi di salah satu bisnis lain, bro. Ibaratnya dia terima seorang cocok pengkhianat nih, bro. Dari yang cabangnya 9 itu turun menjadi 6, bro. Waduh. Lu kebayang nggak? Si cocok itu udah minta salary yang gede, minta saham porsi yang gede juga. Dan lucunya lagi, bro, ownernya masih ngerasa bisnis gue baik-baik saja. Padahal dari 9 cabang udah turun ke 6 cabang gitu loh. Problem ya. Problem gitu. Nah, UKM itu setelah melihat video ini mulailah belajar. Jangan pernah percaya sama seorang cocok di luar sana tanpa adanya bukti. Seperti yang Bro Iwan tadi bilang, kalau emang bener mau kasih sahamnya sudah buktiin dulu. Yes, Setelah KPI-nya tercapai, jangankan tanda tangan, bro, kasih cash juga oke, betul nggak? benar gue setuju kayak contoh case tadi ya misalkan dia masuk nih 9 cabang Iya. begitu dia masuk jadi 20 cabang Iya, wah itu kan growth gitu. betul kita Iya. ibaratnya ini ya udah deh gue bukain 2 cabang buat lu gratis lu Iya. income 2 cabang buat lu Iya, full iya. kita juga nggak masalah karena Iya. gue masih cuma 5 cabang ibaratnya bener gak? Nah, founder-founder ini sebenarnya cukup cincai sih, bro. Yes, betul. Kalau misalnya lu sama bos lu perilakunya baik, mereka melanggar NDA, NCA dikit-dikit boleh lah. Contohnya, lu boleh buka bisnis yang sama, tapi di kota lain, bro, jangan di kota ini gitu loh. Yes, kalau enggak kalau dulu gua lakuin bro, lu mau buka bisnis yang sama nggak apa-apa, tapi produknya lu pakai produk gue, Iya. gitu loh. Ibaratnya Iya. lu kayak jadi cabangnya gue, Iya. tapi semua keuntungan cabang Iya. dapat di lu, gua kasih lu special price gitu. Nah, itu kan win-win solution. Bener, jadi di kitanya juga dapet, di dianya juga dapet, semua happy gitu Iya. ya, bener gak? Iya. Nah, kalau misalnya orang Cina kan ingatnya tuh 5C, bro. Yes, Oke. bener. Cincai, Chengli, Cuan, Cia, Cao gitu loh. Yes. Yang nomor 5 ini, bro, kebanyakan itu problem. Yes. Cao-nya nggak baik-baik, Cao-nya nggak ada hasilnya, sama Cao-nya itu bisa dibilang konflik. Kalau enggak abis makan yang keempat ya, abis Iya. kerja dia jauh tuh kurang aja. Iya. Itu sering banget kan yang kayak gitu kan, dia udah ngecek, dia bikin drama, terus Iya. dia caw gitu. Yes. Itu kelas paling brengsek tuh. Iya, iya. Gitu. Kalau dia caw karena dia nggak mampu, it's okay lah ya udahlah. Sedangkan dia masih punya harga diri kan, dia pergi lah ya udahlah. Iya. Gitu kan. Dibanding kita masih nyetor gaji segala macam, dia masih makan gabut di situ kan, Iya. repot juga gitu ya. Sedangkan masih oke lah. Logikanya, bro, ya yang tadi gue bilang ya, kalau seorang cocok itu datang ke company lo, bro, 1 bulan 2 kali, 1 kali datang 2 jam, emang efeknya banyak. Yes. Belum tentu gitu kan mereka juga nggak kontrol pada waktu mereka eksekusi itu day by day-nya seperti apa. Gue kan juga as konsultan bisnis coach ya. Nah, yang bedain manajemen gue sama manajemen orang lain tuh di situ juga bro. Kita tuh turun ke lapangan kalau lagi pembangunan itu sebulan 2-3 kali. Terus kita ngontrol lagi nih bu. Habis setelah selesai kita jalanin lagi bro. Kita lihat lagi oh progresnya gimana nih. Jadi memang bener kalau cuma 1-2 jam itu kayak kita review doang bro. Yes, yes. Seberapa besar sih lu review bisa nangkep paling Yeah. 60% kan. Yeah. Nah sisanya yang loss 40% ini gimana? Ya inilah yang harus ditambah dengan kehadiran untuk analisa. Apakah benar yang tadi gue lihat itu reviewnya seperti ini di lapangannya begini. Nah Yeah. itu yang bedain gue punya manajemen dibanding manajemen lain gitu. Ya,
Nah balik lagi kan ketika manajemen lu bagus bro, orang kan bisa loyal. Betul. Ketika orang loyal, orang akan bilang, udahlah lu mau bangun kos-kosan hubungi Iwan lah gitu loh. Artinya apa? Mulut orang itu ibaratnya kalau bilang jelek, kalau bilang bagus ya bagus gitu kan. Betul, Benar nggak? betul. Lu kagak bisa ngomong ngatur mulut orang, pikiran orang tuh lu kagak bisa atur gitu. Betul. Nah kecuali memang nih gue juga pernah ketemu nih bro, ada studi case. Memang ya ini komplotan bro, geng gitu, cocot sama cocot yang kagak benar, satu orientasi. Jadi ya wajar kalau si cocot ini mempromosikan cocot yang ini. Kenapa? Karena di balik layar si cocot yang A ini dapat dari si B ini, betul. Jadi ibaratnya bagi piring ya kan. Jadi makanan ini dibagi dua porsinya sama dia. Nah yang kayak gini-gini memang kita juga harus hati-hati gitu. Yang paling benar memang pengalaman end user yang disertai bukti. Karena memang ya saat ini kita juga paham ya, banyak kan kita bisa beli media segala macam betul. Jadi ngepom-pom bahwa si cocot ini, wah bagus nih gue gini-gini. Nah, kalau mau enak sebenarnya tanya realnya. Kliennya siapa, terus visit Anda wawancara. Karena banyak banget gue juga sering bahas, jangankan cocok ya, di investasi franchise pun banyak yang kayak gitu bro. Cuma kan mereka bilang begini bro, sorry ya bro ya, gue nggak bisa, ini kan data ini rahasia, gue nggak boleh bocorin klien gue siapa. Nah mereka selalu menggunakan alibi seperti itu. Betul. Makanya kita yang harus lebih jeli ya bro ya, ibaratnya. Tapi biasanya sih bro kayak lu bilang ya, nggak usah khawatir, suara itu pasti nyampe juga ke bawahnya. Itu karena gue juga ketemu kan beberapa kasus franchise investasi bodong, ya suara itu nyampe, banyak yang DM segala macam. Cuma ya balik lagi ya, ini buat teman-teman juga ya yang nonton kita punya podcast, jangan lupa juga nih kalau misalkan Anda jadi korban ya investasi ataupun korban si quotes yang tadi, ya kalau ada baiknya di blow up aja menurut gua. Harus speak up. Kenapa? Karena mindsetnya speak up ini jangan Anda berpikir ya udahlah saya aja korbannya. Justru salah bro. Kenapa? Karena justru karena dia nggak speak up, bisa jadi korban berikutnya adalah saudaranya dia. Kita kan nggak tahu karena nggak berhenti kan. Jalurnya dia ini kita nggak putus gitu. Karena dengan kita speak up, secara nggak langsung orang yang tahu bisa jadi keluarga ataupun kerabat kita yang lagi mau dealing sama orang tadi nggak jadi karena nonton speak up ataupun baca story-nya kita, bener nggak? Nah itu bisa dibilang berapa bulan yang lalu ya, udah cukup lama sih bro. Itu yang speak up sama gue banyak banget. Ada kali 40-50 orang yang speak up gitu loh. Dia kena kasus ini bla 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 seperti ini, kerjasama sama ini bla 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 seperti ini. Nah yang lu bilang tuh benar banget bro. Kalau misalnya mereka nggak speak up, itu baik buat mereka atau baik buat cocok itu? Yes, betul kan? Belum tentu baik buat mereka. Bisa jadi baik buat cocok itu, ya kan? Tapi kalau misalnya mereka speak up, kan sekarang kan bisa dibilang kan UU ITE kan jelas. Kalau misalnya lu mau speak up, ya lu nggak usah sebutin nama aja, inisial aja, ya kan? Tapi kronologisnya tuh mirip-mirip. Dari mulai dia deketin lu, bro Iwan, kok gua lihat cabang lu berkembang ya, lu mau lebih maju lagi nggak gitu loh. Nah, gua punya beberapa strategi, gua udah punya klien bla bla. Cara itu sama bro. Udah template ya. Nah, template itu dia bawa kemana-mana itu sama, karena dia hanya jualan mimpi. Oke. Tapi ujung-ujungnya apa? Nah, ujung-ujungnya kalau misalnya mereka nggak bisa kasih bukti, mereka langsung mencari 1001 alasan. Iya kan. Kalau kayak gua gini, ibaratnya punya 33 cabang, karyawan ada 300 lebih, ngapain gua jualan ilmu bro? Iya betul. Iya kan? Ngapain gitu loh? Betul. Karena tiap bulan aja lu sudah kebayang dong berapa gaji yang mesti dibayarkan. Waktu THR bisa dibilang baru kan bro. Berapa banyak yang mesti dibayarkan, ya kan? Kalau misalnya gua jualan ilmu 1 jam, misal 2 jam gua dibayar 10 juta, 15 juta, lu kebayang nggak? Mungkin gua mesti ngomong sampai tenggorokan kering buat bayarin semua karyawan gua bro. Betul. Ya balik lagi sih, tujuan dari dia jualan ilmu itu apa? Karena memang ya balik lagi kan banyak juga yang suka ini, kalau menurut gua pemikiran netizen nggak ada yang salah juga bro. Kadang-kadang mereka kan suka komentar gini, kalau emang lu udah kaya ngapain lu jual mahal-mahal, bagiin aja gratis. Nah kan banyak kayak gitu. Sebenarnya gua antara setuju dan nggak setuju di situ. Nah setuju adalah masuk akal ya kan. Kalau lu mau berbagi nggak usah dibayar, udah karena lu udah punya bisnis yang bisa kasih income kan. Nah nggak setuju itu dalam arti adalah sometimes kita mensortir market juga. Tujuannya apa? Kalau kayak gua nih
nih buat network, sorry itu saya kenapa gue jual juga community gue mahal ada membershipnya, walaupun dia bayarnya cuma one time, satu kali bayar, karena tujuannya emang gue mau mensortir juga. Ya, wajar sih itu bro. Orang mau cari lu bisnis kos-kosan, tapi dia modalnya nggak ada. Udah gitu males. Udah gitu ibaratnya ya ngapa-ngapain, disuruh ngapa-ngapain alasannya banyak. Ya pasti lu blokir kan. Betul. Jadi ibaratnya nggak ada yang salah sih. Gua pribadi nggak melarang orang-orang yang mau jualan ilmu, tapi kalau misalnya dia praktisi, kalau misalnya dia bukan praktisi, udah mending lu bikin portofolio dulu deh gitu loh. Lu bikin bisnis dulu atau lu bikin apa dulu, at least lu jual sesuatu tuh lu nggak bohongi hati nuraninya lu. Kenapa? Karena semua hal itu ada namanya konsekuensi. Oke, konsekuensi itu nanti lu akan bayar, entah itu sekarang, entah itu di masa depan. Konsekuensi paling gak apa-apa bro, diomongin orang. Yes. Betul nggak? Benar-benar. Tapi konsekuensi di masa depan, pada waktu anak lu gede, ada orang nih, ibaratnya pernah hire lu, ibaratnya udah kasih saham, udah apa, ujung-ujungnya apa? Bisnisnya makin down, bahkan bangkrut. Waktu anak lu gede, ketemu sama dia, bapak lu penipu, amsyong nggak lu? Iya benar-benar. Legasinya jelek ya. Iya, legasinya jelek dan Iya. bisa dibilang nama lu rusak itu seumur hidup gitu loh. Padahal uangnya kagak seberapa lah kita ngomong. Makanya itu ada orang suka ngomong juga ya, istilah ibaratnya lu bangun nama baik itu puluhan tahun bahkan ya. Betul. Tapi ngerusaknya tuh bentaran doang gitu. Iya. Dan mulihinnya setengah mati. Bro. Iya. Setengah mati mulihin nama. Iya. Ya dari kita lihat deh ya, dari cocok-cocok yang terakhir banyak orang yang speak up akhirnya kebongkar. Kita lihat deh nasibnya habis bro. Habis. Apalagi sorry itu saya ya. Iya. Dia memang bisnisnya cuma dari cocok itu. Yes. Wah udah berat hidupnya tuh. Yes. Kalau dia pinter dari hasil cocok dia buka bisnis lagi, survive dia Ya, tuh. survive dia. Gitu ibaratnya ya udah bisnis cocok mati, masih ada bisnis lain yang ngasih income Iya. gitu. Karena ini nih bisa dibilang dapat uang gedenya tuh cepat bro. Oke. Tapi kalau lu nggak pinter alokasi, lu nggak pinter muter duitnya, itu akan kepake buat biaya hidup lu sehari-hari. Yes. Contoh nih bro ya, ada cocok, namanya lagi naik tuh dia jualan suatu produk lah gitu, digital, dapat duit banyak. Ya sudah, yang dia lakukan apa? Beli mobil, liburan ke luar negeri, bla bla bla. Akhirnya apa? Setelah orang praktek ilmunya dia nggak Jong. bro. Jong. Akibatnya apa? Ya mulai dijual ini tuh. Sekarang dia tinggal di kos-kosan kecil. Bahkan orang aja mau ketemu dia aja udah males bro. Lu kebayang nggak kalau misalnya nama lu udah hancur? Oke, orang ngeliat lu, wah lu mah ngemeng doang lu. Lu mah bacot doang lu, betul nggak? Track recordnya udah ada ya. Iya. Digital soalnya kejam bro. Ya kan? Betul sekali. Nah ini juga gue kemarin sempat juga bahas di story ya tentang masalah kadang-kadang tuh kita orang tuh UMKM itu kurang literasi dan males bro. Males dalam arti adalah males ngecek. Sebenarnya sekarang tuh kan ada Google ya, enak ya. Ada ChatGPT juga. Dia kan bisa ngetik tuh nama si cocok gimana track recordnya, Iya, historinya. Ada nggak yang betul. speak up pada masalah. Jangan sampai lu nginvest ternyata di tempat orang yang problem dan lu ajak jadi partner. Wah habis itu ibaratnya kita masukin macan ke kamar kita bro. Dan nunggu diterkam doang gitu loh. Cocok-cocok ini punya public speaking yang bagus bro. Mereka pinter muji, mereka pinter ibaratnya ngarahin lu dari titik A ke titik B. Pikiran lu dia pinter tuh obok-oboknya seperti apa gitu loh. Tapi emang nggak bisa salahin juga bro. Yang lu bilang UKM itu perlu edukasi itu benar banget. Itu benar banget. Ya zaman sekarang lah paling gampang flexing, mobil mewah, sering liburan, sama ibaratnya kenal orang-orang yang terkenal lah. Follower lu naik bro. Foto bareng ya. Follower lu naik gitu loh. Jadi orang tuh lebih percaya apa? Penglihatannya dia gitu loh. Iya benar. Kalau udah cinta sama salah satu cocok, orang mau ngomong apa aja dia sudah defend duluan. Lu gak pengen gue sukses gitu loh. Iya. Seperti itu. Benar. Sampai dia ketipu baru dia jadi haters paling tinggi ya. Sampai gitu loh. Biasanya ya. Iya. Dia jadi haters paling tinggi tuh. Dulunya pemuja, sekarang jadi Iya. ibaratnya haters paling tertinggi lah kastanya kan. Dimanapun itu komen dia pasti komen terus di Iya, spam tuh, ya kan? iya. Nah itu sebenarnya kayak begitu menurut gua nggak ada gunanya bro. Kenapa? Karena
lu udah rugi, udah hilang, lu duit yang hilang itu nggak bisa kembali lagi. Iya. Gitu. Dengan yang lu lakuin tersebut juga menurut gue sia-sia. Ini kayak orang investasi nih, ada beberapa masuk investasi yang gue bilang dari beli proyeknya mentor. Sebenarnya mentor itu udah jual duluan di awal bro. Iya, Gitu. betul. Ibaratnya harga properti 1 miliar, dia jual ke membernya dia jual membernya 2 miliar. Dia udah cuan 1 miliar, lu masih mikirin kontrak berbalikin cuan dia yang 1 miliar, belum modalnya kita lu. Betul. Itu makanya kadang-kadang nih ya buat teman-teman juga yang di dunia properti ya. Kadang-kadang itu saya suka lihat orang mentor-mentor ini jual ROI, BEP itu mereka tuh nggak ngitung operasional cost, hitungnya omset. Ya kan? Dari omset sekian jadi sekian, wah lu profit segini. Padahal di dalamnya apa? Wah ada biaya-biaya siluman yang lu nggak tahu, ya kan? Sebenarnya kan itu ngurangin BEP sama ROI lu jadi lama. Iya, betul. Jadi kecil juga ROI lu kan. Karena kalau misalnya dia udah menurut dia ROI-nya cepet banget, ngapain dia buka ke lu? Mending dia telan sendiri aja gitu. Betul, itu yang gue lakuin sekarang gitu. Ngapain? Ibaratnya gini lah, kayak gue kadang-kadang suka ketemu orang bilang, wah nih mentor sini passive income-nya udah gede loh, 500 juta 1 miliar. Pertanyaan gue gini aja bro, kalau gue pribadi nih, gue belum nyampe angka GoPay. Kalau gue sudah punya GoPay bro, buat project 3 miliar, gue tuh nggak perlu dana member gue. Karena gue nunggu 6 bulan, gue udah dapet 3M. Iya, betul. Gitu. Nah pertanyaannya adalah, bener nggak dia dapat GoPay duitnya ada? Gitu loh. Takutnya duitnya nggak ada. Gitu. Dan itu cashnya benar-benar bisa lo tarik kapanpun. Yes. Jangan cuma angka doang. Yes, betul. Kadang-kadang kan orang flexing pengakuan doang, angkanya sekian, angka sekian, tapi duitnya nggak ada bro. Banyak kan yang kayak gitu ya. Nih, ya omset bisnis gua 3 miliar, wih keren 3 miliar, angkanya ada nggak? Iya. Ya kan kalau cuma ngetik 3 miliar apa gampang gitu loh. Cuman duitnya ada kan di rekening 3 miliar. Akhirnya apa bro? Waktu yang menjawab semuanya. Yes, betul. Oke, kalau misalnya di dunia investasi, di dunia bisnis ya, contoh gue ngomong bisnis lah. Bisnis yang bisa berumur lebih dari 5 tahun nggak banyak bro. Yes, betul. Oke. Bisnis yang punya umur di atas 10 tahun itu lebih nggak banyak lagi Yes. gitu loh. Yang tadi lu bilang soal franchise tuh, zaman sekarang gampang banget jualan franchise. Betul. Tapi ketika orang beli franchise ujung-ujungnya tutup buat apa? Yes, betul. Karena banyak orang sekarang itu sebenarnya jualan gerobak bro. Iya. Cuman casingnya franchise autopilot. Yes. Ini yang agak ngeri nih. Kenapa? Karena gini, logikanya gini. Kalau memang franchise dia sudah puluhan ribu, sebenarnya kalau gue pribadi ya, kalau gue udah nyampe angka ribuan, gue tuh udah gak akan franchisein lagi sih bro. Karena dari hasil franchise dan punya outlet gue pribadi, gue ngegulungnya udah lebih cepat karena duitnya udah banyak gitu. Betul. Nah yang ditakutkan adalah sebenarnya duitnya itu dari hasil jual franchise. Iya. Jadi kalau nggak jualan franchise, ya nggak ada duitnya. Iya. Nah ini problem sebenarnya kan. Nah, 5 tahun sampai 10 tahun lagi orang-orang seperti ini kelihatan bro, pinter nggak dia manage duitnya. Yang tadi lu bilang kan, kalau dia pinter manage duitnya, dia jadi. Iya. Tapi dia kalau nggak pinter manage duitnya, habis semuanya. Iya. Ya kan? Balik-balik lagi, kita nggak bisa melihat rumput sebelah rumput Iya. orang lain di mana Iya. gitu loh. Iya. Tapi yang penting kita sebagai entrepreneur, kita menjalannya ya hati kita tuh mulainya dengan yang baik bro. Betul. Kalau kita mulai bisnis dengan hati yang baik, maka semuanya lancar kok. Yes benar. Tapi kalau misalnya mulai bisnis itu kayak cocok-cocok di luar sana, mulai bisnis itu dengan hati yang kotor, gua mau bantu bisnis lu supaya gua bisa dapat gaji bulanan, supaya gua bisa dapat saham, dan ujung-ujungnya kalian founder yang kerja rodi. Ya, itu kan sudah nggak baik dulu bro. Benar-benar dari awal Ujungnya apa? niatnya udah nggak beres. Ya, ujungnya apa? Bullshit doang dia jualannya. Iya. Memang gue setuju sih. Gue juga kadang-kadang agak kesel ya sama beberapa ibaratnya entrepreneur maupun selebgram ya. Ya mereka kan sebenarnya dibalik pencitraan mereka sebenarnya mereka punya karyawan juga. Yes. Nah, gua agak kurang setuju dalam arti gini, lu bantuin orang ya, kayak lu suka giveaway ya, lu suka donasi ini itu buat orang lain. Sebenarnya gua ketemu banyak kasus ya, dan kebetulan beberapa karyawannya kan gua kenal juga tuh, ada beberapa yang memang anak member gue. Yes. Mereka tuh suka cerita, kalau tuh mau bullshit doang itu penjitaan pak, jangan dipercaya apa di sosmed katanya. Kenapa? Karena katanya karyawannya sendiri pun kagak dibantu bro. Oh. Ini yang kadang-kadang gua, aduh,
kasihan gitu. Iya. Sebenarnya ya nggak ada yang salah, sebenarnya nggak ada yang salah. Lu bagi keluar tuh nggak ada yang salah, tapi kalau lebih bijak kalau bisa yang dalam dulu benar. Dan itu yang gue lakuin, gitu. Jadi gue kalau tim gue ada yang sakit atau apa, dari gue dulu gue yang bantu mereka berobat, gitu. Jadi nggak usah lah kita jauh-jauh banget ya di luar lingkup kita. Kadang orang terdekat kita butuh pun kita malah merem, bro. Iya. Kenapa? Karena kita merem, kita mikir lah kalau gue bantu dia kan gue nggak dapat follower. Yes. Gitu loh. Jadi tadi balik lagi bukan dari hati. Yeah. Kalau kita niatnya baik, ya kan, nggak apa-apa lah kita bantu dia. Kalau nggak ada dia pun, kalau gue masih pikir kalau nggak ada dia pun mungkin bisnis gue hari ini nggak jalan. Iya, betul. Gitu loh. Itu yang mindset yang selalu gue tanamin ke leader sama tim gue. Kenapa? Kalau nggak ada bawaan lo, hari ini lo juga nggak sesantai ini. Iya. Gitu. Jadi kita harus lihat ke bawah. Iya. Gitu. Nah, bukan lihat keluar dulu, yang dalam diabaikan, terakhir internalnya hancur. Iya. Lagi tadi. Betul sekali, bro. Edukasi kita udah cukup banyak sih untuk UKM ini, ya mudah-mudahan jadi pelajaran lah buat mereka. Yes, betul banget. Nah, kira-kira bro, sebagai penutup nih, ada nggak yang mau disampaikan ke pendengar atau penonton kita nih, kalau dia misalkan mau starting usaha gitu, misalkan dari karyawan, gue pengen jadi pengusaha nih, gue terinspirasi sama si mentor A atau mentor B gitu. Saran gue satu sih, ketika lu jatuh ya udah bangkit lagi dan udahlah lu gak usah nyalain masa lalu lah. Kenapa? Karena pada saat lu nyalain masa lalu, lu berlaku sebagai korban. Kalau lu sebagai korban kan lu udah gak punya solusi lagi, bro. Yes. Jadi namanya usaha itu nggak mungkin lu buka usaha satu kali sukses, itu nggak mungkin. Itu langka banget lah gitu loh. Gue sendiri pun udah 5-6 kali sampai sekarang pun puluhan bisnis bro gue buka, nggak semuanya kok berhasil dan gue belak-belakan kok. Ini gue gagal gue tutup gitu loh. Ngapain gue malu? Orang gue ibaratnya ketika gue buka bisnis gue gagal, itu kan gue belajar. Yes, betul. Dan gue buka bisnis itu juga nggak pakai duit orang gitu. Ngapain gue malu gitu loh. Yes. Jadi nggak perlu dengerin ngomongan orang lain. Cukup lu selalu mencari solusi aja buat lu punya pelanggan. Mantap banget. Ya, kira-kira gitu dulu ya teman-teman ya. Thank you banget nih Bro Ricky ya. Thank you banyak kehadirannya. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk tonton juga episode berikutnya di KIC Talk. Saya Iwan Kenrianto, sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Thank you. Invest your money, not your time. Your business cost. Invest your money, not your time.